Halo teman-teman semua, kita seringkali mendengar kata diplomasi dan konsuler. Namun pernahkah kita mengkaji lebih dalam tentang kedua kata tersebut? Beberapa menit ke depan kita akan mengkaji lebih dalam terkait diplomasi dan konsuler secara komprehensif. Oke, kita lanjut ke bagian pengertiannya. Setidaknya ada 4 tokoh yang memberikan penjelasan terkait diplomatik. Yang pertama adalah Ellen Denzak, yang kedua Sir Ernest Satow, yang ketiga adalah Harold Nicolson, dan yang keempat adalah Quincy Wright. Secara sederhana, diplomasi dapat diartikan sebagai penerapan kebijakan antara pemerintah negara-negara secara resmi. Kadang-kadang hal ini meluas kepada negara-negara bawahan, tapi pada dasarnya, diplomasi sendiri merupakan pelaksanaan bisnis antar negara-negara secara damai. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. In this, I ask you, gentlemen, whom now do you want to help? These people or the decent citizens, those whom we are supporting? Already, your action, though impelled by generous sentiment, has given new hope, boldness, and energy to the bad. Simpelnya begini, hukum diplomatik dan konsuler dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan disetujui secara bersama. Sebelum didirikannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Namun, setelah Kongres Wina 1815, para anggota diplomatik telah diberi penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah pula dibicarakan. Namun, tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Peraturan yang telah disetujui pada waktu itu, Kongres hanyalah didasarkan oleh hukum kebiasaan internasional dan juga diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan di kalangan negara-negara. Kongres Wina sendiri telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir, sehingga kemudian ada 6 penggolongan yang diperluas lagi dalam Kongres Aix-la-Chapelle pada tanggal 12 November 1818, di mana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya, yaitu Minister Residen, yang merupakan pangkat di antara Minister dan Charge d'Affaires. Sedangkan Legates dan Nuncios, sebagaimana ditetapkan dalam protokol Wina, merupakan wakil-wakil dari Pope. 7 usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Berdasarkan dengan resolusi Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional.
Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Sementara itu, konferensi negara-negara Amerika yang diadakan di Havana pada tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah dibahas secara panjang lebar telah menetapkan dua konvensi, satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Dua konvensi itu telah diratifikasi oleh 12 negara Amerika, di mana Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasi dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai pemberian suaka diplomatik dianggap tidak tepat dan tidak dapat menimbulkan keberatan. Setelah PBB didirikan pada tahun 1947, 2 tahun kemudian dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun sejak 1949 hingga 1979, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik. Selanjutnya adalah hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik. Yang pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan diplomatik, diberikan hak kekebalan dan keistimewaan. Hal ini dibenarkan oleh hukum internasional dan sudah menjadi hukum kebiasaan internasional sejak berabad-abad yang lalu, serta diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah kekebalan atau inviolability pribadi. Yang kedua adalah kekebalan imuniti terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima, pembebasan dan pemeriksaan barang. Terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan pasal 40 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, pejabat diplomatik wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima. 2. Peran negara ketiga terhadap pejabat diplomatik yang berada di wilayah yurisdiksinya berdasarkan pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, bahwa apabila negara ketiga telah memberikan izin terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk memasuki wilayahnya, maka negara ketiga wajib memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terbatas yang diperlukan untuk menjamin perjalanan pejabat diplomatik tersebut.